untuk penyaluran BKBK ini sesuai dengan penyaluran dana desa. Iya. Oh. Kalau dana desa itu dimulai bulan Maret. Berinovasi untuk penggunaan dana iya, itu di tahun berjalan. Itu yang pertama. Jadi saya minta bantu Kepala BKODA Provinsi juga nanti untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada Kepala BKODA Kabupaten. Iya. Nah, yang kedua, di dana BKBK ini kita peruntukkan untuk pembelian kendaraan. Oh. Banyaknya pembangunan desa yang belum optimal di Indonesia, terutama untuk Provinsi Jambi, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 untuk optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Jambi mantap di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dilakukan upaya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi tahun 2021 sampai 2026. Peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring evaluasi, dan pelaporan bantuan keuangan provinsi ke desa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bantuan keuangan bersifat khusus atau biasa kita singkat dengan BKBK dalam podcast DP3AP2 bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas P3AP2 sebagai narasumber. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast P3AP2 kali ini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar BKBK ya Pak. Siap. Sekarang kan lagi maraknya nih di tengah-tengah program P3PD ada pelatihan tentang peningkatan kapasitas aparatur desa ya Pak ya, salah satunya tentang BPD, di mana di situ juga membahas tentang materi dana BKBK. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang Bapak. Sepertinya Bapak ini sudah master nih tentang BKBK ya Pak, sering diundang sebagai narasumber membahas tentang BKBK gitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu tupoksi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ini apa Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi yang dipanjang itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Tugasnya meliputi 5 bidang, 1 sekretaris dan 1 UPTD. Ya. Nah, masing-masing sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kalau tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, secara keseluruhan ada bidang pemberdayaan perempuan dan ada bidang pemberdayaan perlindungan anak. Kemudian ada unit pelayanan terpadu daerah UPTD yang di 2 bidang dan 1 UPTD. Ini bersinergi dalam rangka bagaimana upaya pemerintah provinsi untuk menekan tindak kriminal, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian kita juga ada bidang pengendalian penduduk. Nah, yang lebih spesifik lagi bidang pengendalian penduduk ini lebih mengedepankan terhadap pelaksanaan bagaimana menekan angka stunting. Ya, bekerja sama dengan dinas terkait, kemudian instansi vertikal yang ada di Provinsi Jambi. Ya, salah satunya BKKBN. Kan? Nah, kemudian di samping itu terhadap upaya untuk bagaimana tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dimitigasi, terus dibenahi, diayomi, itulah dari tugas dari UPTD. Nah, kemudian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, itu menjadi kewajiban dari bidang pemerintahan desa dan kelurahan serta bidang PMD, pemberdayaan masyarakat desa. Nah,
5 bidang dan 1 UPTD ini bersinergi membantu bagaimana visi misi gubernur itu bisa terlaksana. Iya, Jambi mantap tadi. Jambi Mantap 2024, dan insya Allah itu akan kita upayakan sehingga pada saatnya nanti Jambi Mantap itu bisa terrealisir. Ya. Masih seputar dana BKBK ini Pak ya. Untuk penganggaran dana dari BKBK ini, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa Pak? Karena kan dana BKBK ini kan adalah bantuan keuangan bersifat khusus untuk masyarakat desa. Ya. Jadi yang bermanfaat untuk masyarakat desa itu sendiri apa saja itu Pak? Ya. Jadi dana BKBK ini tidak serta-merta muncul. Iya. Ya. Asal Jadi muasalnya dana ya, Pak. BKBK ini awalnya sudah ada, tapi jumlahnya masih minim. Awalnya pada waktu gubernur sebelum Pak Al Haris dengan Pak Sani sudah ada, baru 50 juta per desa. 50 juta per desa ya, Pak ya. 50 juta per desa. Tapi dengan kemauan politik dari Pak Al Haris dengan Pak Abdullah Sani dan menjadi visi dan misi beliau, hingga dana BKBK ini ditingkatkan menjadi 100 juta per desa kelurahan. Dan ini merupakan terobosan dalam rangka bagaimana dana yang sudah ada di desa, baik dari dana desa, kemudian ada alokasi dana desa, kemudian ada bantuan bagi hasil pajak, kemudian ada PAD. Nah, untuk membantu posisi yang lowong dengan dana yang ada yang belum tercover, sehingga muncullah ide dan niat dari Pak Gubernur Pak Abdul Al Haris untuk menggelontorkan dana masing-masing desa dan kelurahan itu ditambahkan menjadi 100 juta. Berarti selain dari dana desa ditambahkan lagi ada namanya dana BKBK ya Pak ya? Ya, jadi dana desa lain peruntukannya itu sudah sesuai dengan ada dana desa itu ada 3 prioritas penggunaan. Ditambah lagi dengan dana BKBK. Ya, berarti ini tambahan gitu Pak ya? Ya, jadi dana desa yang digelontorkan oleh kementerian dari pusat berdasarkan Undang-Undang 6 2014 tentang desa, pemerintah pusat wajib menganggarkan masing-masing desa itu dana untuk mereka kelola sendiri. Nah, variasinya berbagai macam dan kriteria penganggaran juga ada. Salah satunya kriteria penganggaran itu adalah jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, dan tingkat kemiskinan masyarakatnya. Nah, dari dana desa ini yang bervariasi, dan di Provinsi Jambi sudah ada yang 1,5 miliar. 1,5 miliar ya Pak? Tapi rata-rata di atas 600 juta. 600 juta. Jadi yang tahun 2022 kita diberikan pagu anggaran itu 1,124 triliun. Lumayan 1 triliun 124 miliar. Nah, tapi di 2023 menjadi 1 triliun 154. Berarti ada sekitar 31 miliar tambahan. Iya, nah, ada penambahan. Ya, ada penambahan dari pagu sebelumnya. Nah, terhadap penganggaran ini, pagu yang sudah ditetapkan dari Kementerian Keuangan ini, saya berpesan kepada para kepala dinas PMD Kabupaten Kota, kemudian berpesan kepada para camat dan pada kepala desa, bahwa dalam hal perencanaan, ya penyusunan RKP, ya silahkan pakai pagu indikatif. Ya, pagu indikatif maksudnya ya pagu anggaran yang sedang berjalan. Jadi kalau dana desa itu ya kalau kita nunggu dari pagu definitif dari Kementerian Keuangan ya agak lambat. Nah, untuk itu, untuk menyiasati supaya jangan proses penetapan APBDes itu tidak terganggu, ya pemerintah kabupaten melalui dinas PMD dan camat serta kepala desa sudah membuat raperda APBDes itu dengan pagu anggaran indikatif. Nah, baik itu dana desa
ADD maupun dana lainnya. Kecuali untuk dana BKPK untuk tahun depan itu sudah positif 100 juta per 100 desa juta itu. per Jadi desa. itu pagu. Jadi itu dipakailah, digunakanlah untuk penyusunan APBDes berikutnya. Iya. Nah, terhadap dana DD tahun sekarang, tahun 2023, itu digunakan dengan 3 prioritas. Ya, Apa saja tuh, prioritas pertama adalah bagaimana melaksanakan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Ya, menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat pasca COVID, ya kan? Oh, iya. Nah, COVID. Nah, kalau tahun kemarin mungkin beda, tahun ini udah beda karena kita sudah ada di 2 tahun pasca COVID. Nah, untuk tahun depan tidak ada perubahan, cuma penajaman-penajaman yang sudah kami sampaikan pada waktu pelatihan P3PD itu supaya desa berinovasi. Iya. Desa berinovasi dan desa menggali potensi. Jadi ada semacam desa itu melaksanakan identifikasi potensi yang nanti dari potensi itulah yang dikembangkan dan itulah yang dianggarkan, sehingga penggunaan dana desa untuk tahun-tahun berikutnya ada semacam penajaman Gitu Pak ya. penggunaan yang arahnya bagaimana masyarakat kita itu terus berkembang, meningkat. Yang tadinya mengenai pendanaan agak sulit, nah dengan dana desa bisa digunakan dengan catatan tetap berdasarkan musyawarah mufakat, musyawarah desa. Gitu. Berarti salah satu prioritas dari penggunaan dana desa itu boleh untuk membuat inovasi di desa itu ya Pak? Boleh. Jadi memang di dana desa itu kan berupa dana stimulus. Iya, stimulus. Dana bagaimana desa untuk menambah pendapatan asli desa itu sendiri. Dengan menggali potensi. Jadi jangan terima 600 digunakanlah untuk pelatihan, digunakanlah untuk pembangunan, tapi setelah itu nggak ada upaya untuk menggali potensi sehingga PAD selesai di situ saja ya Pak. Sehingga ketergantungan terhadap dana transfer itu tetap tinggi. Iya. Ya kan? Maka sekarang ini bagaimana kita berupaya dengan dana desa yang ada itu ketergantungan kita dari tahun ke tahun itu semakin berkurang. Itu Bu Reski. Jadi di samping tadi ekonomi, yang kedua melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangan desa. Nah, salah satunya prioritas nasional, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nah, ini salah satunya adalah program stunting. Yang program stunting itu Pak ya, karena itu juga sudah menjadi isu nasional, tapi itu juga sudah digalakkan di dana desa ya Pak ya. Kenapa? Karena ini kan stunting ini bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, tapi di semua level, termasuk desa. Pemerintah desa. Makanya diharapkan karena angka stunting itu kan desa yang lebih paham melalui bimbingan dari dinas teknis, baik itu kesehatan maupun KB. Karena kalau kesehatan karena ada petugas lapangan kesehatan. Kalau KB ada PLKB. Di bawah bimbingan mereka inilah desa bisa bagaimana keluarga-keluarga stunting itu bisa disupport dengan bantuan. Kalau kita cuma sekedar bantu susu, bantu mie, sebatas itu selesai. Mereka tidak ada peningkatan. Tapi bagaimana keluarga stunting ini diberikan bantuan? Apa dulu kemauan dia, apa kemampuan dia. Nah, kita lakukan pelatihan terhadap mereka. Berarti itu yang diharapkan. Harus ada kolaborasi Pak ya, misalnya dengan pihak kesehatan gitu kan, pihak dari PLKB. Karena kalau hanya desa saja kan mereka tidak tahu nih apa nih yang mau kami kasih susu, ternyata mungkin kebutuhannya bukan susu gitu mungkin ya Pak. Iya, makanya itulah harapan saya terhadap desa-desa di Provinsi Jambi ini. Kembali aktifkan rapat-rapat koordinasi di desa. Karena di desa itu kan ada kepala desa, ada BPD,
ada petugas kesehatan, Ada baik PKK, bidan desa, gitu kan. Kemudian ada PLKB, ada PKK juga ya. PKK, ada pertanian, Iya, PPL-nya, benar. ya kan? Kalau mereka ini yang Berkesinambungan. sudah punya kemampuan secara teknis, punya ilmu, didudukkan dengan kepala desa, diberikan pengertian kepada kepala desa. Saya rasa kalau ini merupakan gerakan, program, ya jangan sampai berpuluh tahun, stunting terus. Nah, itu bisa kita tanggulangi masalah stunting. Sehingga diharapkan 2024 stunting di Jambi itu 0% itu bisa tercapai. Iya, Itu harapan. Makanya saya mengharapkan sekali peran Kepala Dinas PMD yang sebagai ajak kawan-kawan kepala dinas yang lain yang terkait, kemudian camat sebagai penguasa di kecamatan bisa mengkolaborasikan dengan petugas teknis yang ada di kecamatan, insya Allah ini bisa tercapai. Berarti itu salah satu harapan Pak ya. Iya. Dan kalau ini tercapai berarti bisa dikatakan program P3PD ini berhasil ya Pak. Insya Karena ini kan Allah, sedang gencar-gencarnya nih kan untuk Nah. program dari P3PD ini. Iya. Mudah-mudahan kalau ini menjadi harapan yang bisa tercapai dan maksimal seperti itu Pak. Iya. Nah terus yang prioritas ketiga adalah mitigasi bencana. Oh nah, iya. Kalau di Jambi ini kan rawan sekali itu adalah pertama banjir. Nah, banjir. Kalau banjir itu kan musiman. Tapi ada lagi tambahan kalau dulu udah ada kebakaran. Iya. Daerah tertentu rawan sekali kebakaran. Nah, kalau gempa ya kemungkinan di daerah Kerinci, Ya, Sungai Penuh, Merangin kan. Tapi kalau banjir sepanjang alur sungai Batanghari ya Pak ya. Terus kebakaran di sepanjang daerah-daerah gambut. Ya, yang seperti kita rasakan kering tandus gitu ya Pak. Seperti kita rasakan kemarin sampai ya dengan terjadinya kabut asap kan mempengaruhi penerbangan, ya kan? Sampai maskapai penerbangan ada 2 maskapai penerbangan yang tidak jadi mendarat di Jambi. Itu sangat merugikan sekali. Ekonomi yang jelas ya Pak ya. Itu Ibu Rizky. Prioritas penggunaan dana desa tadi ya Pak ya. Kalau untuk tugas provinsi sebagai koordinator atau pembina nih Pak? Koordinator atau pembina dalam penggunaan dana BKBK ini Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau dana desa sebagai pembina. Oh, kalau dana desa monitoring dan evaluasi, ya. Tetapi kalau menyangkut BKBK itu penanggung jawab. Oh, penanggung jawab. Ya, penanggung jawab. Karena itu dana langsung dari gubernur kepada kepala desa. Dari gubernur rekening daerah provinsi langsung ke rekening kabupaten kota. Nah, terus 7 hari di rekening kabupaten kota itu udah harus salur ke rekening desa. Ke rekening desa, ya. Jadi dari 11 kabupaten kota, nah kalau kota Jambi itu mereka dapat dana BKBK yang untuk kelurahan. Oh, dana BK untuk kelurahan. Itu adanya di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara 10 kabupaten itu menjadi tanggung jawab kita, Dinas DP3A P2 Provinsi Jambi. Nah, dari 10 yang menjadi tanggung jawab kita ini, ya dari awal memang banyak sekali masalah yang menjadi kendala. Sehingga sebelum saya masuk ke Dinas DP3A P2 ini, banyak sekali keluhan-keluhan. Oh, Pak Kadis, kalau dana BKBK ini di ujung tahun baru disalurkan, ya kan? Nah, ya saya berusaha dan alhamdulillah di bulan Oktober ini dari 10 kabupaten kota itu sudah salur 8. Oh, sudah ya, 8 kabupaten sudah salur dan tinggal 2 lagi. 2 ini saya komunikasi terus dengan Kadis PMD-nya. Kenapa? Karena yang 2 ini rupanya dianggarkan penerimaan BKBK dari provinsi itu dianggarkannya di anggaran perubahan. Anggaran perubahan.
Nah, sehingga terkendala situ. Makanya saya minta karena penetapan APBD perubahan itu di tanggal 27 Oktober, ya saya minta paling lambat Senin sudah masuk semua. Khusus Sudah mepet untuk sekali, Pak, Tanjung ya. Jabung Barat dan Tanjung Jabung. Tebo, Kabupaten Tebo. Nah, kenapa harus cepat? Karena kita harus mengejar realisasi, ya kan? Untuk tahap pertama kita salurkan 30%. 30% berarti 30 juta. Oh, iya. Nah, sebetulnya kalau desa sudah memahami mekanisme penggunaan anggaran, harusnya mereka sudah membuatkan tanda terima untuk honor-honor yang gitu ya. dimulai dari bulan Januari sampai September. Gitu kan. Kalau itu sudah dilaksanakan, saya rasa dana cair ya tinggal bagikan aja, tinggal dibagikan. udah selesai itu kan. Nah, di samping itu juga dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2023, kemudian kami implementasikan itu dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 717 2023. Jadi dari Peraturan Gubernur 16 2022 ada beberapa perbaikan-perbaikan. Ya, perbaikan-perbaikan supaya apa? Supaya jangan jadi kendala lagi. Karena saya menerjemahkan keinginan perintah dari Pak Gubernur, jangan berbelit-belit. Ya, jangan berbelit-belit. Jangan terganggu karena mekanisme prosedur yang tidak perlu. Ya kan? Nah, makanya saya berupaya untuk menerjemahkan itu. Karena setahu saya untuk dana desa dan dana BKBK itu kan SPJ-nya sebatas camat. Ya kan? Sebatas camat, tidak ada harus ke Dinas DP3 AP2 provinsi. Nah, kan tidak perlu, ya. Jadi yang sampai ke kita itu adalah laporan. Laporan realisasi. Nah, inilah yang harus kita siasati. Nanti saya akan komunikasi ke Kades PMD Kabupaten Kota bagaimana menyikapi ini. Jadi jangan desa belum menyampaikan SPJ, tapi mereka sudah laksanakan. Nah, ini bagaimana trik kita ke depan. Ini perlu kita duduk bersama antara kita DP3 Provinsi Jambi dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota. Sehingga diharapkan untuk tahun depan saya akan berusaha untuk penyaluran BKBK ini sesuai dengan penyaluran dana desa. Kalau dana desa itu dimulai bulan Maret. Jadi BKBK paling lambat pun April gitu. Ya, jangan terlalu jauh jaraknya. Jangan terlalu jauh. Jadi udah mau akhir tahun dan mereka pun menggunakannya pun susah karena ada sebagian aparatur desa yang waktu itu kan mengeluh, bukan sebagian Pak ya, hanya beberapa orang yang mengeluhkan bahwa dana BKBK ini sebenarnya bagaimana sih cara penggunaannya, karena kita itu ibaratnya katanya seperti ayam dikasih tali, jadi tidak dibebaskan dalam penggunaan ini, tapi katanya kita diberikan bantuan nih katanya kan, tapi seperti tidak diberikan kebebasan dalam penggunaan dana BKBK ini. Betul. Memang ya yang namanya dana transfer itu ya ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Nah, terkait dengan BKBK ini, kita juga seperti itu memberikan prioritas-prioritas. Sesuai dengan namanya Pak ya, khusus gitu ya Pak. Bantuan keuangan bersifat khusus. Jadi memang betul-betul penggunaannya khusus gitu ya Pak. Penggunaan dana BKBK ini bukan sekedar bantuan yang ini politis, enggak. Ini memang dibutuhkan desa. Kenapa? Karena dana desa, kemudian alokasi dana desa, termasuk bantuan keuangan, bagi hasil pajak, itu masih dirasakan kurang. Jadi penggunaan dana BKBK di luar dana-dana lain itu. Dia lebih tapi gitu ya, sesuai dengan kewenangan desa. Nah, kemudian dari dana BKBK ini pasti ada tiga persoalan muncul yang selalu ditanyakan. Selalu ditanyakan. Pertama, saya minta kepada kawan-kawan di kabupaten, Kepala Dinas PMD kabupaten, untuk lebih memahami Pergub 12 2023 itu. Kemudian SK Gubernur 717 2023 tentang pengelolaan BKBK ini.
Iya, Pak. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan, di dalam Pergub 12 itu dinyatakan bahwa silpa tahun kemarin, Silpa tahun kemarin. tahun sebelumnya, itu tolong dikembalikan lagi ke desa. Ya, jangan lagi ditunda-tunda, jangan lagi ditahan-tahan di rekening kabupaten. Supaya apa? Supaya desa bisa berinovasi untuk penggunaan berinovasi, dana iya. itu di tahun berjalan. Itu yang pertama. Jadi saya minta bantu Kepala BKODA Provinsi juga nanti untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada Kepala BKODA Kabupaten. Iya. Nah, yang kedua, di dana BKBK ini kita peruntukkan untuk pembelian kendaraan roda 2 untuk kepala desa. Nah, ada beberapa pihak yang nyatakan, ini tidak sesuai dengan aturan, ini di luar ketentuan. Karena saya lihat mereka ya melihat di peraturan gubernur sebelumnya. Kalau di 2022 memang belum ada, belum ada. Dan munculnya pemberian bantuan kendaraan dinas ini aspirasi. Iya. Aspirasi dari Abdesi yang disampaikan sesuai oleh kebutuhan gubernur, ya, Pak, ya. yang disampaikan oleh para kepala desa kepada Pak Gubernur. Iya. Dan Pak Gubernur mencermati ini dan melihat kondisi di lapangan karena beliau juga pernah jadi bupati, iya, ya kan? Nah, memang dibutuhkan. Dan kita tanya dengan kepala desa, memang mereka butuh, gitu kan? Nah, dengan catatan bagi desa yang sudah ada masih layak, kemudian dia tidak ada butuh itu silakan. Kita cuma membuka ruang supaya belikan. Bukan dengan kesempatan kita memberikan ruang ini nanti kita koordinir pembeliannya, tidak boleh, ya kan? Silakan mereka. Iya, silakan, ya. Sendiri, ya. Termasuk kabupaten tidak boleh koordinir, ya. Silakan mereka beli sendiri, karena mereka udah paham, udah ngerti. Jangan dikoordinir, saya minta itu, ya. Supaya ya kewenangan desa itu ya jangan diambil lagi, jangan ditarik lagi, gitu kan? Tapi kadang-kadang tuh kan ada juga yang dari pihak desa yang meminta dikoordinir gitu kan, harus repot kadang kan. Nah itu. Padahal itu sebenarnya membuat mereka jadi tidak mandiri ya Pak ya. Iya betul. Jadi hal yang seperti itu tuh yang kadang belum paham, belum memahami tentang kewenangan. Sudah dikasih dana bantuan, silakan gunakan dan adakan sendiri seperti itu Pak ya. Baik Sobat DP3AP2, sebelumnya saya mohon maaf karena di sini cuaca hujan, jadi sedikit masuk suara gemericik-gemericik merdu dari tetesan hujan ya. Cuman karena kita asik berbincang masalah BKBK ini, baik Pak, mungkin sebelum kita tutup, saya ingin sedikit mendengarkan statement closing dari Bapak, tapi mungkin saya minum dulu ya Pak. Ya, silakan. Baik Bapak, statement closing dari Bapak, singkat saja. Jadi saya berharap kepada kepala desa dan termasuk lurah ya. Ya lurah. Saya minta ya apalagi yang kepala desa yang kemarin sudah menerima pelatihan P3PD untuk melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dalam rangka jangan jadikan dana desa, dana alokasi desa, terus dana BKBK ini sebatas hanya diterima, digunakan tanpa ada upaya dari dana yang kita terima ini untuk mengembangkan lebih besar lagi. Iya, harusnya ada kontribusi lah ya Pak. Nah, karena banyak desa yang sudah berhasil mengembangkan dana ini menjadi PAD, ya, PAD kan? Dengan mengembangkan BUMDes sebetulnya. Ya kan? Dan tidak lupa diberdayakan juga masyarakat asli desa untuk penggunaan dana tersebut ya Pak ya. Iya, itu kan hakikatnya seperti itu, ya. Pemerintahan bagus, pembangunan bagus, masyarakat diberdayakan. Itu tugas kita sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Baik, Bapak. Bagaimana sinergi antara laki-laki dan perempuan. Gendernya itu kan. Gender, Pak. Itu ya. Terima kasih.
Baik, Sobat DP3AP2, berakhirnya statement closing dari Pak Kadis tadi, sedikit saya tarik kesimpulan bahwa prioritas penggunaan dana desa bisa dipergunakan untuk membuat inovasi oleh masyarakat desa. Sekian podcast DP3AP2 kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.